Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Gak nyangka skripsi bisa sehebat ini, sebagus ini. Masa iya sih? Iya, cuman implementasi ini model HS7, padahal pakai SPSS doang, hasilnya bakalan setara jurnal-jurnal yang terbit internasional. Bagus banget lagi. Padahal ini cuman skripsi doang pakai model HS SPSS lagi. Kata banyak orang, jangan pakai SPSS, sudah jadul. Lah, salah lah. Ini ada model HS7, cakep banget. Model-model HS diterapin di SPSS. Ini bisa merubah banget nih kerangka berpikir kita, keluar dari zona nyaman katak dan tempurung bikin skripsi gitu-gitu doang, menjadi skripsi yang lebih hebat banget. Masa CI? Kita lihat dulu nih, jangan lupa nih subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Jangan lupa nih subscribe di channel kami nih. Udah terima kasih, udah 1000 viewer, udah 11.000 subscriber, dan 1000 kali video kami ditonton, dan sumber kami dari canva.com nih gambarnya. Oke ya, judulnya gak nyangka bisa bikin skripsi sehebat ini. Model HS7 padahal pakai SPSS doang. Selama ini kita ini terbelenggu kalau bikin skripsi itu 3 variabel. Kamu berapa variabel? 3 variabel. Kamu berapa? 4. Kamu berapa? Nih, 3 variabel langsung terhadap Y, kemudian kita bikinnya pakai regresi berganda, uji asumsi klasik, kemudian uji hipotesis, pembahasan. Gitu-gitu doang. Ini namanya model umum banget, common. Kalau kita bikin skripsi seperti ini, kita sama aja kembali ke tahun 1900-an. Pertama kali ini ketemu nih model regresi ya, sama aja gitu. Nah, sekarang ini udah ada lompatan nih 2016. Ya, kita lihat nih, ini referensi utama kami nih. Kalau kami ngomong selalu pakai referensi. Referensi utamanya dari buku Hayes. Judulnya Introduction to Mediation, Moderation and Condition Process and Regression Based Process, Profesor Hayes. Nggak kaleng-kaleng nih. Terus yang kedua, ini namanya model-model regresi kondisional punya Hayes. Ya, diterbitkan lagi, ditulis oleh Hayes dan Rockwell, diterbitkan oleh Sage. Jadi 2 referensi utama dah. Kami sebenarnya ada banyak banget referensi, tapi kita kasihin tahu nih bahwa kita ini ngomong ini pakai referensi nih ya. Ini jadi model Hayes. Nah, model Hayes ini banyak beragam. Nih, contoh model Hayes 6. Kemudian bawahnya lagi ada lagi model HS7. Ini nih model HS7. Ini model-model udah plek mati kayak gini nih, bisa banget bikin model skripsi. Model HS8, cakep kan? Mau lebih hebat lagi, model HS9. Mau hebat lagi, lebih keren lagi, model HS10. Ini bisa banget sampai model HS ke-58. Ada banget, dan ini bisa banget. Nggak usah pusing-pusing bikin model lah. Cobain pakai model Hayes, deskripsi bisa jadi hebat banget. Nggak bohong saya, asli. Begitu saya implementasi model Hayes ini, saya sampai terbengong-bengong betapa hebatnya dan bisa merubah wacana pemikiran penulisan skripsi di Indonesia, keluar dari yang biasa-biasa doang menjadi yang lebih luar biasa. Oke ya, kita masuk ke dalam model HS7. Nih, model HS7 kayak gini. Ini adalah model HS7, gabungan mediasi dan moderasi. Nih ada mediasinya, X, M, Y. Jadi itu namanya mediasi. X mempengaruhi Y melalui M, dan dimoderasi di depan, namanya first stage moderation. Hayes bilang disebut sebagai first stage moderation. Jadi artinya bahwa apa iya variabel moderasi itu nanti, variabel mediasi itu nanti koefisiennya konstan atau berubah sesuai ukuran W? Nah, makanya kita kenal dengan namanya indeks mediasi moderasi, indeks moderated mediation, indeks mediasi yang termoderasi bahasa Indonesianya. Artinya apa nih? Apakah koefisien mediasi bersifat konstan atau berubah-ubah sesuai pengaruh moderasi W? Gimana caranya? Signifikansinya dilihat dari confidence. Jadi signifikansinya nih bukan lagi dilihat dari p-value, dilihat dari confidence interval. Kata siapa? Kata Hayes, bukan kata saya di jurnal yang tadi. Jadi kita akan coba nih implementasiin model HS7 tutorial kali ini. Oke ya, kita langsung on the spot bikin model kita. Ini model HS7, X-nya adalah knowledge sharing, berbagi pengetahuan dan pengalaman karyawan. Berpengaruh nggak terhadap personal development satisfaction, kepuasan pegawai pengembangan dirinya. Melalui M-nya, mediasinya adalah
learning motivation. Jadi pegawai yang sering melakukan knowledge sharing akan mendorong learning motivation. Learning motivation akan mendorong satisfaction, development satisfaction kepada individu masing-masing pegawai. Tapi kalau modelnya cuma X, M, Y, itu model HS3 itu biasa-biasa. Kalau kita moderasi di depan, luar biasa. Ini contoh model HS7. Dan ini persamaannya, kita ini hipotesisnya. Tapi hipotesis yang paling penting nomor 6 doang. Apakah efek tidak langsung? Maksudnya adalah pengaruh knowledge terhadap PDS, personal development satisfaction, melalui learning motivation, bergantung nggak sama dukungan atasan? Jadi W-nya ini adalah dukungan atasan. Kalau atasan itu benar-benar mendukung, seharusnya koefisien mediasi learning motivasi ini, learning motivation ini akan berubah-ubah. Itu yang disebut sebagai uji indeks moderated mediation di dalam model HS7. Skripsi setara jurnal internasional. Percaya dah, kita langsung on the spot masuk ke SPSS-nya. Nih, pertama masuk ke SPSS, langsung klik regression. Biasanya di sini kan, teman-teman. Wah, ini mah nggak apa-apa. Oke lah, kita mah yang ini tugas-tugas aja. Tapi kalau skripsinya harus di highest nih. Contoh nih, saya udah ulangi lagi. Saya udah bikin sih sebenarnya tadi coba-coba. Tapi saya ulangi lagi nih. Sekarang variabel independennya apa? X-nya, KS, knowledge sharing masuk ke X. Mediasinya LM. Kemudian PDS itu adalah personal development satisfaction, Y-nya atau endogen Y-nya. Moderasinya nih, moderasi utama di sini. Jangan lupa klik model HS7 di sini nih. Ya, ininya 3 digit lah outputnya. Pertama, di run dulu pakai OLS nih. Pertama OLS dulu. Outputnya klik-klikin aja dah. Klik-klikin aja semuanya nih. Semuanya juga boleh. Tapi saya sebagian aja. Ini klik. Ini jangan lupa kalau moderasi harus selalu diklik ini nih, centering namanya, di centering ya semuanya. Kemudian klik persentil sama momen juga sama. Mau persentil berarti ada 16%, 50%, 84%. Tapi kalau momen minus 1 standar deviasi rata-rata, kemudian plus 1. Kemudian klik juga ini. Oke, keluar outputnya. Wah, bener dah. Saya nih pakai model HS7 ngeliatin cakep banget. Ini lagi bootstrap, bentar ya. Ini lagi bootstrap agak lama dikit. Komputer saya agak jadul. Nah, udah keluar dah hasilnya. Lihat, hasilnya banyak banget. Dan bagus banget. Nggak bohong, kita lihat interpretasiin. Saya udah interpretasiin sih. Lihat aja ya, di interpretasinya kayak begini nih. Outputnya sama nih. 6378. Coba dah kita tes sama nggak nih sama SPSS. Mana SPSS? Oh, ini dia. Nih 6378 sama ya sama output saya nih. Sama lah, tadi udah saya tes juga. Nih 6378 disingkat 613 sama. Ya, jadi kita 613 nih. 6127 613 sama. Pertama di output itu kita tahu dulu nih outcome variable. Saya gedein dikit. Oke, outcome variabelnya apa? LM. Ya. Outcome variabelnya tuh ada 2. Kalau ngeliat gambar 1M nih, variabel independennya ada 2, M dan Y. Maka nanti di model highest keluar tuh outcome-nya ada 2, yaitu outcome yang pertama dulu LM. LM dipengaruhi oleh siapa? Oleh KS, SP dan interaksinya. Lihat di sini. M itu dipengaruhi oleh X, W dan interaksinya di sini. Oke, dan interaksinya. Maka ada 3 garis. Nih, 3 ini variabel di sininya. Output pertama yang penting ini R square, besarnya pengaruh dari KS, kemudian SP dan interaksi terhadap LM sebesar 40%. Bagus banget. Ini uji F-nya signifikan juga nih, lihat V-value signifikan. Berarti modelnya fit, cocok data dengan model mempengaruhi LM. Lihat. Nih, ini adalah uji dari variabel parsial, uji parsialnya di sini. Ya, nah uji parsialnya, lihat lagi nih. Saya kecilin dikit dah. Uji parsialnya lihat dari KS. Nih, KS. KS signifikan nggak? Ya, KS signifikan. Lihat lagi. Apa namanya, confidence intervalnya tidak melewati 0. Berarti ini benar-benar signifikan, bagus, sempurna. SP nggak signifikan. Interaksi moderasinya dilihat di mana? Di sini. Signifikan nggak nih? Ini signifikan. Kemudian ini tidak melewati 0. Berarti
Bagus banget. Nah, ini udah kita interpretasiin di sini. Kita lihat interaksinya aja. Interaksi KS dengan SP, efek moderasi, ya terbukti signifikan. Dari mana? V-value-nya. Lebih jauh lagi, confidence intervalnya tidak melewati 0. Tidak melewati 0 itu maksudnya nilainya tidak mencakup 0. Tidak ada kan di sini minus, tidak ada. Kalau ada minus sampai plus berarti melewati 0. Ini enggak. 0 ke atas nih, 0 ke atas, 0 ke atas, ya. Maka tidak melewati 0. Artinya bahwa supervisor support dukungan pimpinan kita ini terbukti memoderasi pengaruh knowledge sharing terhadap learning motivation. Hipotesis H5 diterima. Itu baru hipotesis moderasinya. Mediasinya di mana? Nah, sebelum masuk ke mediasi ini ada penting nih. Di Smart PLS aja nggak ada, tapi di SPSS ada. Nih, kalau kita memasukkan KS, emang pengaruhnya berapa persen sih perubahannya? Ada namanya tes Higher Order Unconditional Interaction. Dengan memasukkan sebagai support dalam memoderasi, dia bisa mempengaruhi menambah R square sebanyak 5%. Cakep banget interpretasinya. Nah, habis itu nggak cukup sampai di situ. Kita harus melihat nih conditional effect-nya. Nih ada SP min 0,31, min 0,06 dan 0,43. Ini angkanya dari mana? Bukan turun dari langit. Dia ini begitu kita ngeklik tadi nih, begitu kita ngeklik tadi, nih, tadi kan kita ngeklik nih, pas ngeklik tuh nih kita milih nih persentil atau momen. Kalau persentil berarti SP-nya diplot menjadi persentil 16, dianggap bahwa dukungan pimpinan rendah. Ini adalah dukungan pimpinan medium rata-rata 50%. Ini dukungan pimpinan 84% tinggi. Nah, kita langsung masuk ke bawahnya. Setelah diterima, kita langsung bikin efek kondisional. Kalau dukungan pimpinan rendah nih, pimpinan nggak peduli banget sama kita. Kemudian efek moderasinya gimana? Nggak signifikan. Ini buktinya. Dan dia melewati 0. Lihat nih, melewati 0. Karena dia melewati 0, maka gak signifikan. Ini mengindikasikan kepada kita apa? Knowledge sharing tidak berpengaruh terhadap learning motivation kalau pimpinan gak mendukung. Keluar angkanya. Efeknya berapa? Ini sampai hebatnya keluar efeknya. Nih, Smart PLS aja baru yang terbaru baru keluar. Kemudian nih supervisor support kalau misalnya dalam keadaan sedang, ini persentil 50%. Signifikan. Ini artinya apa? Kalau dukungan pimpinan mulai naik nih, sedang ke tingkat rata-rata, dia mulai ada pengaruhnya. Kalau supervisor support naik lagi nih sampai tinggi dukungannya, dia efeknya sampai 0,84. Hebat nggak? Hebat banget. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya supervisor support itu sebagai variabel moderator hebat. Kalau dia rendah nggak kebukti, tapi kalau dia medium dengan tinggi, dukungan supervisor support bisa meningkatkan pengaruh KS terhadap learning motivation. Belum selesai, bayangin highest outputnya lengkap banget. Sampai keluar ini nih, Johnson-Newman signifikan. Lalu pertanyaan berikutnya nih, si Johnson ini bilang begini nih. Sofian, lo kan lagi nguji gini? Iya. Lo tadi bilang signifikan? Iya. Itu sampai level SP berapa? Dukungan pimpinan berapa skornya? Kalau misal itu bisa mencapai signifikan, luar biasa kan? Keluar outputnya di model highest. Kalau ini kan cuma ngomongin sedang, rendah, tinggi. Tapi si Johnson bisa sampai ketemu nih. Sampai minus 0,2765 dukungan pimpinan, maka dia signifikan. 2765 ini kemudian kita konversi ke dalam skala nih dia nih. 275 ini lah. Kemudian kita konversi ke dalam skala aslinya ya, tinggal ditambahin rata-ratanya doang nih. Ini kalau nanti ditambahin rata-ratanya ketahuan nilai aslinya berapa. Ini kan tadi dipakai centering. Oke ya, itu tentang Johnson ya. Nanti kita bahas di video berikut. Kemudian kita pakai ini buat gambar nih. Udah ada nih. Hayes udah ngasih ke kita bikin data, copy ke dalam SPSS, kemudian nanti jadi. Ya, kita langsung interpretasikan aja dulu dah. Nanti gambarnya nanti aja. Ini gambarnya cukup panjang dia. Kemudian gambarnya kayak begitu, baru kita uji dulu, uji asumsi klasik nih. Asumsi klasiknya udah keluar juga di HIS. Luar biasa HIS itu, nggak perlu lagi uji-uji klik udah keluar apa dia nilainya bagus semua nih. Normalitasnya dari squareness, kurtosis, FIF, debit data,
Kemudian untuk uji outliernya, heteroscedasticity, Breuss and Pagan. Wow, satu highest bisa keluar sampai uji asumsi klasiknya. Nih, yang paling penting di bagian kedua, output variable PDS. PDS dari model ini dipengaruhi oleh siapa? Ini PDS. PDS dipengaruhi oleh M dengan Y. Kalau begitu, PDS signifikan nggak? KS signifikan, nih tidak melewati 0. LM signifikan nggak? Nih signifikan, tidak melewati 0. Up. Bagian terakhir yang paling penting adalah index moderated mediation. Ini sama interpretasinya. Di bagian terakhir ini adalah bagian ini sama interpretasinya, asumsi klasik. Di bagian terakhir adalah tentang moderated mediation. Ini yang ditunggu-tunggu dan terdepan terhebat. Ini yang akan menjawab, C, kamu sebenarnya LM ini enggak sih, LM ini berubah-ubah enggak sih atau konstan? Ini dijawab sama indeks moderated mediation. Aturannya katanya dilihat dari confidence interval 95%, apa melewati 0 apa enggak. Cara bacanya gimana? Kita lihat di sini nih. Conditional indirect effect X. Ini maksudnya adalah KS mempengaruhi PDS lewat LM dimoderasi oleh SP. Gitu kan? Nah, sebelum kita menginterpretasikan ini, kita lihat dulu indeksnya. Indeksnya signifikansinya dilihat dari mana? Ini dilihatnya. Nih, lihatnya dari sini. Boot LLCI maksudnya bootstrap lower limit confidence interval. Ini bacanya lower limit confidence, upper limit. Ini lewati 0 enggak? Enggak, di atas 0 semua. Ini 0,12 di atas 0, ini 0,6 batas atas di atas, tidak melewati 0, maka dia signifikan. Ya, maka dia signifikan. Ini indeks moderated mediationnya tidak melewati 0, maka signifikan. Hipotesisnya diterima. Kalau hipotesisnya diterima artinya apa? SP signifikansi memoderasi dan SP signifikansi merubah konstansa variabel mediasi itu tidak konstan lagi, berubah-ubah. Dari mana? Dari sini. Nih lihat, ketika SP rendah efeknya cuma 0,17. Ketika SP sedang, maka mediasinya meningkat, koefisiennya meningkat jadi 0,27. Ketika SP-nya tinggi, koefisiennya meningkat lagi jadi 0,47. Ini artinya apa? Dukungan pimpinan atau atasan benar-benar bisa memediasi, meningkatkan learning motivation sebagai variabel mediasi itu sampai 0,47. Kebijakannya apa? Masuk dalam pembahasan deskripsi. Keren banget. Model sederhana di highest sampai sebanyak ini nih, kesimpulannya bla 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 bla. Saya sampai tercengang melihat model-model highest, dan saya pikir perlu disampaikan kepada publik supaya model-model skripsi kita keluar dari model-model skripsi jadul menuju skripsi yang lebih modern lagi dengan implementasi model highest. Contohnya yang kita bikin adalah model highest 7. Anda bisa bikin model highest 10. Model highest banyak banget, 11. Apalagi dosen nih, 1 bulan bikin skrip, bisa bikin jurnal 10 kayak begini. Ini udah dimediasi model highest 7, dimoderasi lagi. Ini namanya moderated mediation. Nanti kesini lagi, wah lebih ramai lagi nih model highest 11. Kalau yang ini dosen bikin jurnal kayak begini ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ke publik. Kita pengen banget bikin skripsi di Indonesia itu lebih modern lagi dengan implementasi model highest 7, padahal pakai SPSS doang yang katanya jadul kata banyak orang. Ya, ada juga dosen yang bilang jangan pakai SPSS jadul, padahal isinya model highest 7 luar biasa banget. Ini model jadul ya nggak apa-apa juga kalau mau pakai model ini, mangga silakan. Tapi kalau mau pakai highest lebih modern, dan di bagian akhirnya tentang indeks moderated mediation mau jaga olah data sendiri, kami udah bikin model highest sekitar 8 model lah di sini ya. Ini ebook link kami 3000 halaman. Ini nomor HP, beli di sini dan langsung terkirim otomatis ke email. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada ucapan yang tidak sesuai.